If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship Him, if you worship, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Sing Yahweh, Yahweh will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Jehovah will manifest Himself.
kami siap memuji dan meninggikan Engkau Yesus, karena Engkau adalah Raja yang bangkit atas kubur. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama menyanyikan Raja yang hidup di tempat ini, sama-sama amin. Amin. Mari kita sama-sama bersorak buat Tuhan Yesus kita. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan membelah dikalahkan.
kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. We worship you, Lord. Hey, sungguh Tak tertandingi, amin. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan. Yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami datang untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Whoa. With all my soul I sing your praises. With all my heart I will surrender. With all my heart I worship. The stone is rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the one who died for me. He is Jesus. Sing. Whoa. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Say the Savior reigns. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. Now the lost
Savior reign. You have risen from the grave, alive, that has lost its power over us. We have been set free. Say the Savior reign. The Savior reign. You have risen from the grave, alive. Now the Lord has found a way to life. We have been redeemed. The Savior reign. The Savior reign. You have risen from the grave, alive, that has lost its power over us. We have been set free. Saya undang Bapak Ibu dulu sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, sembah Dia. We worship you by the blood. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Oh, say Jesus. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Sama-sama katakan, the Savior reign. The Savior reign. You have risen from the grave, alive. Now the lost has found a way to life. We have been redeemed. The Savior reign. You have risen from the grave, alive, that has lost its power over us. We have been set free. Saya undang temanku sama-sama kita nyanyikan. The Savior reign. The Savior reigns. You have risen from the grave, alive. Now the lost has found a way to life. We have been redeemed. The Savior reigns. You have risen from the grave, alive, that has lost its power over us. We have been set free. Katakan sekali lagi, the Savior reign. The Savior reign. You have risen from the grave, alive. Now
Now the lost has found a way to life. We have been redeemed. The Savior reigns. You have risen from the grave alive. That has lost its power. Sama-sama katakan, We have been set Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, siang hari ini kami mengucapkan syukur atas anugerah-Mu kepada kami. Setiap daripada kami mengucap syukur untuk tim PAW, tim musik yang sudah melakukan bagiannya. Siang hari ini kami memperingati akan kebangkitan-Mu. Engkau sudah menebus segala dosa kesalahan kami. Engkau sudah bebaskan kami dari segala maut. Engkau memberikan pengharapan dalam setiap pergumulan kami. Biarlah siang hari ini hamba-Mu mau menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami siap dan kami ucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih tim PAW dan musik. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Dan siang hari ini saya mau sampaikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan dengan mengambil tema daripada kebangkitan ini adalah kebangkitan yang membawa kemenangan. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-19 kita tahu bahwa sudah dibangkitkan dari kematian, Kristus tidak mati lagi dan maut tidak lagi berkuasa atas dia. Setiap hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwa master plan daripada Tuhan kita itu sungguh sangat luar biasa, sering disampaikan dari atas mimbar ini bahwa master plan itu sangat sempurna. Amin Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jadi next slide. Nah, di sini saya sampaikan bahwa kita harus mengerti bahwa master plan sangat luar biasa dalam karya Tuhan Yesus, bukan hanya waktu di dunia, tetapi saat mati disalibkan itu masih ada kelanjutannya daripada master plan-nya. Setelah menebus, maka dengan kebangkitannya mengalahkan dosa dan maut, dan bahkan kita itu segala pergumulan hidup kita itu ditanggung. Amin Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia telah mengalahkan dosa, maut, atau kematian sebagai yang sulung supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Siang hari ini saya mau bagikan apa kemenangan yang diperoleh dari kebangkitannya Kristus. Yang pertama adalah memperoleh kemenangan atas dosa. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan, sebab ketika dia mati terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya, tetapi sekarang dia hidup bagi Elohim. Kita semua tahu bahwa
karya salib Kristus itu semua anak-anak Tuhan sudah mengerti. Setiap daripada kita anak-anaknya itu dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Yang pertama kan tadi memperoleh kemenangan atas dosa. Nah, kita juga tahu bahwa perubahan hidup itu bukan dari pengalaman, tapi dasarnya adalah dari kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya di sebelum tahun 2003 itu mengerti firman Tuhan tetapi tidak mendalaminya, tidak menjalaninya, tidak menjadi pelaku firman. Jadi setelah Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan pulihkan keluarga saya, itulah bagi saya juga merupakan salah satu daripada kebangkitan yang diberikan. Kenapa? Karena kita juga dibangkitkan dari dosa. Yang kedua, itu adalah memperoleh kemenangan atas maut. Kita tahu firman Tuhan yang memberikan perumpamaan tentang Lazarus dan orang yang kaya. Bagaimana di dalam firman Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dua-duanya sama-sama meninggal, tetapi perbedaannya adalah setelah meninggal itu kemana, itu ada perbedaan. Jadi sebetulnya Yesus mau menegaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan tempat kehidupan sesudah kematian itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Seringkali kan yang ikut di Family Blessing beberapa waktu yang lalu dibahas tentang sudah selesai waktunya Tuhan. Dan kita sama-sama belajar bahwa bagaimana kalau orang mengatakan, oh ini adalah under grace, kita di dalam kasih anugerah, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah dibangkitkan. Nah, bagaimana tentang kehidupan kita di dunia? Apakah boleh melakukan segala yang, kalau bahasanya Petrus kan yang enak-enak, itu yang dosa kan jadi enak-enak gitu. Jadi kalau versi saya bagaimana kita menyikapi tentang kebangkitan? Bagaimana kita menyikapi kuasa penebusan karya salib Kristus? Itu yang sebetulnya lebih penting daripada kita ngurusin yang bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Saya sampaikan di tempat ini bahwa 10 tahun yang lalu istri saya itu sudah dirancangkan untuk menerima istilah saya jemputan maut pada saat digigit ular. Saat dibawa ke rumah sakit, saya waktu itu tidak bersama-sama, jadi istri saya berangkat duluan ke Surabaya. Saat turun di rumah mamanya, turun dari mobil dan kakinya merasa ada yang menggigit, dan ya hanya seperti kena gigit begitu aja, kena sengatan. Sama adiknya dibawa ke rumah sakit. Singkatnya, setelah kejadian itu 2 jam kemudian saya mendarat dan langsung ke rumah sakit. Saya diberitahu sama saudara bahwa harus disuntik abu yang 10.000 IU untuk anti bisa ular. Saat saya sampaikan, dokternya marah. Emang Bapak tenaga medis, Bapak kok ngajari saya, bla 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 bla, dan akhirnya saya diam. Istri saya hanya dikasih penghilang nyeri dan disuruh pulang karena ini hanya gigitan patokan, tidak mungkin ular. Kenapa? Karena ada 3 titik luka. Kalau ular hanya 2 titik. Jadi saya tidak bisa memastikan bahwa yang menggigit ini adalah ular. Pulang
2 jam kemudian istri saya kakinya sampai dengan pahanya sudah membiru. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dirancangkan si jahat, rancangan Tuhan, master plan-nya Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Dan saat saya keluar dari komplek perumahan Mama Mertua, jarak 1 kilo ada muncul tulisan Trauma Center. Dan saya masuk ke sana dan saya sampaikan, saya ceritakan. Singkatnya, luka itu dilukai lagi dan divakum supaya darahnya yang masih tersisa yang mengandung racun bisa dikeluarkan. 2 hari kemudian bisa pulang ke Bogor dan kakinya menjadi besar berisi cairan. Badannya sudah ada biru di sini, semua sebadan sudah ada bercak-bercak yang ungu dan biru. Menurut dokter, bersyukur tidak mati. Jadi sebetulnya Tuhan memberikan kemenangan kita dari maut itu banyak hal. Apa yang kita alami masing-masing pasti berbeda. Apa yang diterima sudah pasti bisa berbeda-beda. Tetapi percayalah bahwa sesuai dengan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang Lazarus, kita percaya di dalam kehidupan di dunia ini kita melakukan yang baik. Supaya kita memperoleh kemenangan atas maut. Nah, untuk slide selanjutnya, di dalam Yohanes 14 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Firman ini adalah janji Tuhan, ya dan amin, bahwa Tuhan Yesus pada saat bangkit, Tuhan Yesus adalah menyediakan tempat bagi anak-anaknya, bagi orang percaya, bagi kita semua. Tetapi kalau kehidupan di dunia ini ngawur, kehidupan di dunia ini seenaknya melakukan hal-hal yang di mata Tuhan adalah kekejian, maka tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan menyia-nyiakan hidupnya pada waktu di dunia ini, maka alam maut menjadi tempat sesudah kematiannya. Jadi dari tempat ini saya sampaikan kebenaran firman bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita sudah ada rambunya bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Kitab suci ini adalah dasar hidup kita, dasar kita menjalani hidup di dalam kehidupan setiap masing-masing, di dalam keluarga masing-masing. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memperoleh kemenangan atas pergumulan hidup. Firman-Nya di mana? Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Pergumulan setiap pribadi lepas pribadi masing-masing berbeda. Ya, saya mengambil ilustrasinya adalah di dalam sakit penyakit. Ya, penyakit apa? Kalau dipanjangkan, penyakit keuangan, penyakit yang tadi disampaikan Ibu Gembala, mau jalan-jalan sekalian check up. Ya, ini bercandanya saya bilang loh, jalan-jalan kalau kepinginnya sakit, enggak, untuk check up. Tetapi itu adalah kita itu diwajibkan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebugaran. Sakit penyakit itu bisa timbul sebenarnya bukan
rancangan Tuhan. Ini perlu kita imani dan kita amini. Karena apa? Karena sekali lagi rancangan dan rencananya sungguh sempurna bagi kita anak-anaknya. Amin. Nah, ya kalau kita bagaimana untuk memperolehnya? Ya kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Bahwa kita itu yang sakit disembuhkan, yang beban berat juga diberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, selain daripada itu kita harus memiliki iman. Iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita, maka kesembuhan terjadi. Kadangkala kita mengalami seperti halnya saya bisa ketahuan ada kista di kepala belakang saya yang pernah saya saksikan di tempat ini, itu melalui kecelakaan yang saya alami. Karena saya ada benturan dengan kaca, diperiksa, kepalanya ada gumpalan hitam di kepala saya sini. Dan setelah diteliti untuk tahap selanjutnya di MRI dan lain-lain, ternyata itu kista. Itu yang menyebabkan saya sering merasa sakit kepala. Kalau dunia mengatakan, wah Gunarto berpenyakit, wah Gunarto sering sakit-sakitan. Bagaimana dia melayani, tetapi kok sakit-sakitan? No, itu cara Tuhan bagi saya untuk mengatasi kista di kepala saya, sehingga saya kalian nampak di sini ada jahitannya di 15 cm. Sehingga saya tidak minum obat sakit kepala lagi. Ya saya bersyukur. Kita seringkali mengalami hal yang ajaib. Kalau kita melihat itu sebagai mujizat, maka kesembuhan terjadi. Buktinya saya lebih bugar. Kalau yang jemaat di tempat ini, pengerja, diaken yang melihat saya 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, badan saya dengan sekarang, saya bersyukur kalau saya bisa turun 12 kilo. Tetapi kenapa? Orang loh Gunarto, kamu sekarang kok kurus? Kena diabetes ya? Itu adalah kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata kutuk. Saya hanya bilang, saya menjadi kurus supaya saya jauh lebih sehat. Kenapa? Saya hanya bercanda. Saya kalau pasang kaos kaki dan mau pasang tali sepatu, saya tidak bisa jongkok. Saya butuh meja. Pertanyaannya kalau di tempat umum saya mau cari meja siapa yang boleh diinjak? Saya hanya begitu. Tetapi itu kan ya bahwa memperoleh kemenangan atas pergumulan hidup itu, marilah kita sama-sama mengimani dan mengamini akan rancangan dan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang bolehkah saya meminta untuk tim musik dan tim PAW untuk naik ke atas mimbar. Saya minta tim multimedia untuk bisa memunculkan video yang hanya 1 menit. Bisa? Terima kasih. Ya lihatnya agak terbalik ya. Ini sebetulnya gambarnya berdiri ini tapi kok tidur. Suaranya boleh dimatikan.
Mungkin multimedia munculkan yang slide yang ada gambarnya aja ya, supaya gambarnya berdiri ya. Nah, Bapak Ibu tahu pohon yang kiri ini pohon apa? Ada yang tahu? Pohon sakura. Demikian juga yang kanan. Saya terinspirasi saat saya melihat bahwa pohon ini selama musim dingin mati. Semuanya kering. Dan dalam waktu yang bersamaan, pohon dua-dua ini dalam video tadi bisa dilihat ini adalah dalam satu tempat. Yang kiri dan yang kanan ini dalam satu lokasi, ada dua pohon yang saya videokan. Yang kiri ini baru kuncup. Yang kanan ini sudah berbunga. Dan sederet sepanjang jalan itu hanya satu pohon yang sebelah kiri kalau di screenshot ini yang masih kuncup. Saya percaya bahwa jemaat di Gereja YS Jakarta akan menjadi seperti bunga sakura yang di sebelah kanan. Rancangan Tuhan sangat luar biasa. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Amin. Mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau menjadikan kami berkemenangan, karena Engkau sudah bangkit dari kematian, Engkau sudah menang atas maut, maka kami pun mengalami kemenangan bersama Engkau dalam hidup kami masing-masing. Biarlah setiap daripada kami mengimani dan mengaminkan akan kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami siang hari ini Engkau memberkati untuk kami hidup berkemenangan karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Yesus aman. Ya, bless you all. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku
terus menambahkan dan menambahkan terus ya Tuhan hikmat-Mu pada kami ya Tuhan, melalui setiap firman yang Kau sampaikan di tempat ini Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan sekali lagi memberikan yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama menyaksikan di HS News untuk minggu ini. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati? Ibadah pada siang ini boleh lambaikan tangan saudara. Luar biasa. Boleh dilihat ke sebelah kanan kiri. Adakah wajah-wajah baru yang pertama kali datang pada minggu ini? Apakah ada? Ada? Luar biasa semuanya. Oh ada? Boleh bangkit berdiri. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk keluarga baru kita. Luar biasa. Untuk kakaknya jangan pulang setelah ibadah ini, kita bertemu di lounge ya kan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Reason, He's risen, forever glorified. Reason, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Jesus be lifted high.
Jesus is risen, He's risen, forever glorified. oh, Risen, risen, King Jesus, King Jesus is alive. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Hallelujah. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah di hari ini Tuhan. Kami percaya kemenangan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percayakan seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat hal-hal yang hebat yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat pekerjaan kami bertumbuh 2 kali lipat. Amen. Kami akan melihat keluarga kami berkembang, bertumbuh dan kuat. Kami percayakan Tuhan semua yang kami kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun yang kami injak Tuhan, yang dulunya mati, saat kami injak, pasti tumbuh, pasti berhasil. Kami serahkan Tuhan, seluruh jemaat Yas Jakarta, ibadah 2 ini ke dalam tangan-Mu. Kami akan melihat hal-hal hebat, kami akan melihat hal-hal yang luar biasa. Seminggu ke depan, sebulan ke depan, tahun-tahun ke depan, semuanya bertambah 2 kali lipat. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Apa yang dulu hilang, Tuhan akan berikan. Bukan hanya Tuhan berikan, Tuhan akan gantikan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Percaya, katakan amin. Kami percaya Tuhan, tubuh kami ini bukan sarang penyakit. Tubuh kami ini bukan tempat penyakit. Tapi tubuh kami ini adalah tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menang atas seluruhnya dan sudah selesai. Arahkan kedua tangan kita ke atas Bapak Ibu. Shikararapapararara. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita berbahasa roh yuk. Shikararapapapararara. Shikararapapararara. Shikararapapapararara. Perkatakan firman, menang, berhasil, sukses di dalam nama Yesus. Kami terima kemenangan-Mu hari ini Tuhan. Biar berkat dari Bapa di surga, perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus memberkati, menyertai, melindungi mulai dari hari ini, besok dan seterusnya. Yang sudah menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.